dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita absen dulu ya. Anissa Nur Fitriani. Kecilan, Bu. Iya. Damar Kuraya. Sakit. Sakit. Ya. Nina Rizky Nazifah. Iya. Taslimah Koida. Umi Fatona. Oke, yang nggak masuk berarti Damar ya. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai kerajaan Islam di Indonesia ya. Masih ingat kerajaan Islam di Indonesia itu apa aja? Masih. Ya, apa aja sebutkan? Demak. Ya, kerajaan Demak. Terus apa lagi? Mataram. Selain kerajaan Mataram apa lagi? Samudra Pasai. Ya, selain itu Watalo. Lagi Dore. Ternate di Dore. Ternate di Ya. Dore. Sudah bisa semua ya tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia? Bisa. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sudah dibaca belum materinya? Sudah. Sudah ada yang belum ya? Nggak apa-apa. Langsung saja ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Al-Quran dan hadis. Al-Quran berasal dari kata qira'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Yang berarti sesuatu yang sedang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang ditulis di dalam mushaf berbahasa Arab, yang diturunkan secara mutawatir. Membacanya dinilai ibadah dan dimulai dengan surat Al-Fatihah serta diakhiri dengan surat An-Nas. Paham? Bisa diulangi? Susah ya, agak panjang. Oke, kita coba pakai lagu aja. Bentar. Oke, kita coba ya. Al-Quran firman-Nya Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat, ditulis di dalam mushaf berbahasa Arab dan mutawatir. Membacanya ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas. Bisa? Coba yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3. Al-Quran firman-Nya Allah yang mengandung mukjizat,
3. Al-Quran firman-Nya Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat, ditulis di dalam mushaf, berbahasa Arab dan mutawatir, membacanya ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas. Tepuk tangan dulu dong. Oke, pengertian sudah kan? Yang sekarang adalah kedudukan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu merupakan sumber hukum yang pertama dan utama bagi kehidupan manusia. Nah, Al-Quran ini bisa dikatakan sebagai sumber dari sumber segala hukum yang ada di dunia ini, baik itu mencakup hukum hidup di dunia maupun yang ada di akhirat. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna ilaika kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arafallah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu yang mengandung kebaikan atau kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia apa yang telah diturunkan kepadamu. Surat An-Nisa ayat 105. Yang selanjutnya yaitu isi kandungan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini memiliki 3 isi kandungan. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Yang kedua yaitu syariat atau ibadah. Dan yang ketiga yaitu akhlak atau budi pekerti. Nah, akidah ini berhubungan dengan kepercayaan atau keyakinan yang tertanam dalam hati. Nah, dalam Al-Quran ini sudah termuskan mengenai akidah, yaitu di rukun iman. Masih ingat rukun iman itu apa aja? Ingat. Ingat ya? Rukun iman yang pertama adalah Iman kepada Allah. yang kedua, Iman kepada malaikat. iman kepada malaikat. Yang ketiga, Iman kepada kitab Allah. iman kepada kitab. Yang keempat, Iman kepada Nabi dan Rasul. iman kepada Rasulullah. Yang kelima, Iman kepada kiamat. iman kepada kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam, Iman kepada qada dan qadar. iman kepada qada dan qadar. Yang selanjutnya adalah syariat. Syariat atau ibadah ini di Al-Quran sudah dijelaskan mengenai hukum-hukum ibadah, baik ibadah madhah atau ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun ibadah ghairul madhah yang berhubungan dengan sesama manusia, atau bisa dikatakan sebagai muamalah. Dan yang terakhir adalah akhlak atau budi pekerti, yang mana di dalam Al-Quran sudah dijelaskan sebagaimana seharusnya manusia itu berakhlak, bagaimana seharusnya manusia itu berperilaku dan bersikap sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah hadis. Pengertian hadis secara bahasa yaitu perkataan atau ucapan. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur hadis. Sini ya. Hadis ini memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama adalah sanad, yang kedua adalah matan, dan yang ketiga adalah rawi. Sanad adalah sekelompok orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kita sekarang ini ya. Kalau matan ini adalah isi hadis, dan yang rawi ini adalah orang yang meriwayatkan hadis. Selanjutnya adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, hadis ini memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah bayan tafsir,
Yang kedua adalah bayan tasyrik. Dan yang ketiga adalah bayan takrir. Yang pertama yaitu bayan tafsir. Nah, bayan tafsir ini maksudnya hadis ini berfungsi untuk memperjelas isi Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya adalah di Al-Quran terdapat perintah tentang sholat, kemudian yang mana di dalam hadis disebutkan bahwa shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang kedua yaitu bayan tasyrik. Bayan tasyrik ini maksudnya adalah menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah jika ada suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, maka hadis berfungsi menetapkan hukum baru yang belum ada dalam Al-Quran tersebut. Contohnya yaitu hukum seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya dilarang seseorang mengumpulkan atau menikahi secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tidak boleh ya seorang laki-laki itu menikahi adik kakak sekaligus. Yang selanjutnya yaitu bayan takrir. Bayan takrir di sini yaitu memperkuat isi yang dijelaskan di Al-Quran. Nah, di Al-Quran dijelaskan bahwa jika kamu melihat bulan maka berpuasalah. Kemudian di hadis ini diperkuatkan lagi dengan hadis yang berbunyi berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi fungsi hadis di sini yaitu memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Baik, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Jelas semuanya ya? Ya. Berhubung waktunya udah habis, kita akhiri dulu ya tugas kalian, PR untuk minggu depan maksudnya. PR-nya yaitu membaca materi mengenai berperilaku jujur. Oke. Sekarang sebelum kita pulang, kita adakan kuis terlebih dahulu. Siapa yang bisa menjawabnya lebih dulu, dia boleh pulang duluan. Oke? Oke, kita hapus dulu ya ini. Ya, kita berdoa pulang dulu ya. Silakan Mbak Gina dipimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Oke. Dari penjelasan Ibu tadi, siapa di antara kalian yang ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai satu pernyataan tentang yang Ibu jelaskan tadi? Ayo angkat tangannya. Ayo. Oh ya, silakan Mbak Umi. Ya, jadi itu tadi dijelaskan tentang Al-Quran ya. Iya. Yang saya ketahui itu Al-Quran menurut istilah itu Al-Quran itu firman-Nya Allah Iya. diturunkan kepada Nabi Muhammad Iya. dengan sifat mukjizat Iya. melalui malaikat, terus yang ditulis dalam mushaf yang Iya. berbahasa Arab dan mutawatir, Iya. dan membacanya itu bernilai ibadah.
Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Oke, 100 buat Mbak Umi, tepuk tangan, silakan Mbak Umi boleh pulang duluan. Ayo siapa lagi? Saya Bu. Oke, apa Mbak Nisa? Sesuai yang sudah dijelaskan oleh Ibu, bahwasanya hadis merupakan segala ucapan, perbuatan, ketetapan dan segala hal yang ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, 100 buat Mbak Nisa, silakan boleh pulang duluan. Ayo yang lainnya, Mbak Gina sama Mbak Taslima ini gimana ini? Siapa duluan? Saya. Oke, Mbak Taslima. Apa Mbak Taslima? Yang paling saya ketahui tentang fungsi Al-Quran. Iya. Fungsi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, Iya. sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut, Iya. dan yang terakhir sebagai pembeda dari kitab terdahulu. Oke, 100 buat Mbak Taslima, silakan. Ayo Mbak Gina, ini tinggal Mbak Gina aja yang terakhir, yang belum. Ayo. Baik, saya mau menjelaskan tentang fungsi hadis. Yang pertama, menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memperjelas dan memperinci ayat Al-Quran yang masih umum. Yang masih umum. Dan yang ketiga, menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Oke, 100 buat Mbak Gina, silakan mulai pulang semua. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya, teman-temannya dikasih tahu. Ya, Bu.